Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza lam yatakallamil kabir hal lil asghari an yatakallam. Bab jika orang yang lebih tua tidak berbicara, apakah yang lebih muda boleh berbicara? Bab jika orang yang lebih tua tidak berbicara, apakah yang lebih muda boleh berbicara? Insya Allah maknanya jelas. Artinya kalau dalam suatu majelis, suatu pertemuan, orang-orang senior, orang-orang tua, yang tua tidak bicara, apakah yang muda boleh berbicara? Nah, ini maksudnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah qal haddatsani Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha la tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma falamma lam yatakallama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abati waqa'a fi nafsin nakhlah qal ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza qal ma mana'ani illa lam araka wala Ababakrin takallamtuma fakarih. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah, ia berkata telah menceritakan kepada Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkan kepadaku tentang suatu pohon yang perumpamaannya adalah perumpamaan seorang muslim. Pohon tersebut berbuah di setiap masa dengan izin Tuhannya dan tidak menggugurkan daun-daunnya. Muncullah dalam hatiku kurma. Pohon tersebut adalah pohon kurma, kata Ibnu Umar, tapi aku tidak suka untuk berbicara. Aku tidak ingin mengungkapkan demikian. Dan di sana, karena di sana ada Abu Bakar dan Umar, tidak berbicara. Tatkala keduanya tidak berbicara, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, itu adalah pohon kurma. Tatkala aku keluar bersama ayahku, ini perkataan Abdullah bin Umar. Tatkala aku keluar bersama ayahku, aku pun berkata, wahai ayah, muncul di hatiku kurma. Jawaban atas pertanyaan Nabi tadi adalah kurma. Lalu Umar pun berkata, apa yang menghalangimu untuk mengucapkannya? Kenapa engkau tidak mengucapkannya? Seandainya saja engkau mengucapkannya, tentu itu lebih aku sukai daripada mendapatkan ini dan itu. Abdullah bin Umar pun berkata, tidak ada yang menghalangiku untuk mengucapkannya, kecuali karena aku tidak melihat engkau dan Abu Bakar berbicara. Maka aku pun tidak ingin berbicara. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Jadi dia mengabarkan suatu hari Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya di suatu majelis. Beliau bertanya kepada mereka, tebak, ini semacam kuis, teka-teki. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa pohon yang dijadikan perumpamaannya seperti perumpamaan seorang muslim. Artinya perumpamaan pohon ini sama seperti perumpamaan seorang muslim. Pohon apa itu? Pohonnya selalu berbuah sepanjang masa dan tidak pernah berguguran daunnya.
Pohon apa itu? Nah, ketika Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti ini, apa pohon yang perumpamannya adalah perumpamaan seorang muslim? Artinya apa? Pohon tersebut dijadikan perumpamaan sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu seperti pohon ini, nah gitu maksudnya. Pohon apa itu? Pohonnya selalu berbuah sepanjang masa, tidak gugur daunnya. Pohon apa ini? Nah, ketika Rasulullah mengajukan pertanyaan seperti ini, muncul di benak Ibnu Umar bahwa itu adalah pohon kurma, ya. Tapi dia tidak ngomong. Rasulullah bertanya, dia nggak ngomong. Karena apa? Di situ ada Abu Bakar dan Umar. Orang-orang senior, mereka nggak berbicara, tidak jawab. Dan banyak sahabat Nabi lain diam. Nah, Ibnu Umar ketika itu yang paling muda. Dia mau bicara tapi orang-orang tua diam, maka dia pun diam. Tidak mau bicara. Nah, tatkala para sahabat ditanya Nabi, mereka diam, tidak bisa memberikan jawaban, maka Nabi pun langsung memberikan jawabannya. Pohon tersebut adalah pohon kurma. Pohon yang dijadikan perumpamaan bagi seorang muslim, ya. Ini pohon kurma. Nah, selesai Nabi memberikan jawaban dan selesai majelis tersebut bubar. Ketika keluar dari majelis tersebut, Ibnu Umar pun berkata kepada ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, "Wahai ayah, tadi terbetik di pikiranku bahwa pohon yang dimaksud Rasulullah adalah pohon kurma." Artinya saya tahu jawabannya, pohon kurma, dan ternyata benar. Maka kata Umar bin Khattab, "Kenapa kamu nggak bicara kalau begitu? Kalau seandainya saja kamu bicara, tentu aku suka. Lebih aku sukai daripada aku dapat begini-begini." Dalam riwayat disebutkan lebih baik daripada aku dapat dunia, katanya. Kalau engkau mau ungkapan itu lebih aku sukai daripada aku dapat dunia sekian-sekian. Maka Ibnu Umar pun menjawab menyebutkan alasan dia tidak menyebutkan itu di hadapan para sahabat, karena aku melihat engkau tidak bicara, Abu Bakar tidak bicara, para sahabat Nabi lain tidak bicara, maka aku pun tidak suka untuk berbicara. Nah, ini ya, ini makna hadisnya, insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, banyak sebenarnya, enggak semuanya. Pertama, dianjurkan bagi seorang guru mengajari muridnya melalui pertanyaan. Dianjurkan bagi seorang guru mengajari muridnya dengan pertanyaan. Pertanyaan supaya memancing mereka untuk berpikir, supaya pengetahuan yang disampaikan nempel. Karena kalau misalkan pengajaran modelnya satu arah begini, jenuh. Tapi kalau dengan pertanyaan berpikir, apa ya? Nah, itu diantaranya faidah pertama, ya. Faidah kedua, bolehnya teka-teki dengan disertai jawabannya. Jadi bapak teka-tekin soal jelas, ya. Apa hewan yang berkaki 3 mulutnya begini, misalkan kayak gitu. Nah, itu teka-teki. Itu diperbolehkan dengan sertai jawabannya. Tujuannya apa teka-teki? Melatih kecerdasan, ya, mengasah otak, itu boleh. Itu termasuk hiburan yang diperbolehkan, ya, bukan hiburan yang diharamkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan kurma, keutamaan pohon kurma. Kenapa demikian? Karena seorang muslim diumpamakan seperti pohon kurma. Berarti kurma memiliki kedudukan istimewa. Kurma selalu berbuah di sepanjang masa, tidak rontok daunnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan pohon kurma. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya seorang ayah menampakkan kegembiraan karena kecerdasan anaknya. Bolehnya seorang ayah menampakkan kegembiraan karena kecerdasan ayahnya. Seperti Umar bin Khattab, ketika tahu anaknya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar ini tahu jawaban, Umar pun senang. Lalu berkata, "Kenapa kalau gitu engkau tidak mengucapkannya di hadapan Rasulullah? Seandainya engkau mengucapkannya, tentu aku aku sangat suka, lebih senang, lebih aku sukai daripada dapat ini dan itu." Nah, yang seperti ini diperbolehkan, ya. Bahkan yang seperti ini bisa jadi memotivasi anak untuk berprestasi lebih baik lagi. Lalu faedah terakhir mungkin ini yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan bagi seseorang untuk malu terhadap orang yang lebih
tua, yakni malu untuk berbicara dalam keadaan orang-orang yang lebih tua tidak berbicara. Nah, ini dianjurkan. Contohnya di dalam hadis ini siapa pelakunya? Abdullah bin Umar. Beliau tidak mau berbicara ketika menyaksikan Abu Bakar, Umar diam. Para sahabat Nabi yang senior diam, dia pun diam. Sebagai bentuk penghormatan terhadap yang lebih tua. Berarti Abdullah bin Umar sudah mengamalkan hadis Nabi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang muda di antara kami dan menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.